Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nurhasana Bulkis dengan NIM 2019-2480. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan juga kelas diagram untuk memenuhi tugas analisis desain berbasis objek dengan dosen Ibu Ulta Cienri. Yang pertama, use case diagram pembelian obat di darah. Use case diagram ialah gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Nah, ini dia pembelian obat online. Di sini tuh ada pembeli. Pembeli itu aktornya. Use case-nya itu dia bisa melihat katalog produk, lalu dia bisa isi data dan alamat, lalu dia juga bisa check out obat, dan dia juga bisa transaksi pembayaran. Lihat katalog produk, dia bisa juga kita harus login, lalu isi data dan alamat kita perlu login, check out obat juga input yaitu login, transaksi pembayaran juga harus login. Lalu di transaksi pembayaran itu ada use case tambahan, extend. Transaksi pembayaran itu bisa dibayarkan melalui minimarket atau juga melalui m-banking dan transfer. Lalu yang kedua, activity diagram login. Pertama kita start. Pembeli itu mengakses web, lalu sistemnya itu menampilkan katalog produk. Jika sistem sudah menampilkan katalog produk, pembeli itu melihat katalog produk. Lalu sistem menampilkan tampilan login. Nah, di sini ada condition. Kita mau kembali ke katalog produk atau kita loginnya berhasil. Lalu jika misalnya kita kembali ke katalog produk, kita ke halaman awal. Jika kita berhasil login, sukses login, dan end. Itu activity diagram login. Lalu yang kedua itu ada activity diagram pembelian. Activity diagram pembelian, pertama kita akses webnya terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan katalog produk. Lalu jika sistem sudah menampilkan katalog produk, pembeli memilih obat. Sistemnya menampilkan deskripsi obat, penjelasan obatnya, apa aja. Lalu pembeli menambah produk ke keranjang belanja. Jika sudah, sistem akan menyimpan ke tabel keranjang belanja obat yang sudah dipilih oleh pembeli tadi. Lalu pembelinya memilih menu checkout. Jika sudah memilih menu checkout, nanti sistemnya baru pindah ke proses pembelian. Nah, jika sudah membeli, invoice pembelian. Itu selesai, lanjut ke activity diagram yang ketiga, yaitu activity diagram pembayaran. Pertama, kita start dulu. Startnya itu pembeli mengakses web. Sistemnya menampilkan katalog produk. Habis menampilkan katalog produk, tadi pembeli membeli obat. Lalu ke proses pembelian. Nah, sini pembeli memilih metode pembayaran. Sistemnya membagi metode pembayarannya menjadi dua. Mau yang ke minimarket atau m-banking atau transfer. Nah, kita pilih yang mana, bisa yang salah satu, misalkan kita mau pilih yang minimarket, lalu kita check out, habis itu kode pembayarannya keluar. Jika sudah ada kode pembayaran, nah pembelinya sukses melakukan pembayaran. Setelah itu the end. Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Yang pertama,
sequence diagram login. Pembeli itu ke menu login, dia punya hubungannya memasukkan username dan password. Lalu yang kedua itu dari menu login ke pengelola validasi ialah validasi username dan password. Baru kalau misalkan pengelola validasi ini sudah bisa memvalidasi ini akunnya benar atau tidak, baru pindah ke get login. Nah, setelah itu baru kita masuk ke katalog produk. Dari kita katalog produk, kita mau lanjut ke pembelian atau kita kembali ke menu login. Nah, seterusnya itu ada sequence diagram pembelian. Pertama, pembeli memasukkan username dan password di menu login dong. Terus, lalu validasi data login, itu yang berada di database. Setelah itu, kita input obat yang dibeli. Nah, habis input obat yang dibeli, kita mau isi data dan alamat pengirimannya ke mana. Nah, setelah itu validasi obat yang dibeli ke database. Baru database mengkonfirmasi obat yang dibeli itu apa. Lalu selanjutnya ialah sequence diagram pembayaran. Pembeli memasukkan username dan password ke menu login. Lalu pembeli check out obat. Setelah melakukan check out obat dari menu login itu, nanti di situ ada metode pembayaran. Pembayarannya melalui m-banking atau transfer. Misalkan kita pembayarannya memilih salah satu, lalu dia muncul kode pembayaran. Nanti dari pembayaran itu, menu loginnya itu ngasih bukti transfernya kepada pembeli. Ada juga kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungan antara satu dengan yang lain. Tadi dimasukkan pula atribut operasi. Tadi di kelas diagram itu ada manajer validasi dan juga login. Manajer validasi bisa melakukan apa aja, menu utama dan juga menu logout. Manajer validasi bisa melakukan menu pin, menampilkan menu utama. Ya, lalu menu pin ini Apotik Zahra mempunyai menu pin. Lalu dari sini menu info obat mewarisi menu utama. Jadi di menu utama itu ada menu info obat, menu about us, menu kontak us, dan juga gadget. Ya, setelah itu menu info obat bisa melakukan pengecekan info obat. Menu about us juga bisa melakukan proses menampilkan info apotik. Lalu juga di menu kontak us bisa melakukan proses menampilkan kontak us. Loginnya itu bisa mengakses validasi. Nah, manajer validasi bisa mengakses akun. Akunnya juga bisa proses menampilkan info apotik. Akun itu juga bisa melakukan pengecekan info obat. Akun juga bisa proses menampilkan info kontak. Lalu semuanya pengecekan info obat, proses menampilkan info apotik, dan juga proses menampilkan kontak itu bisa masuk ke informasi dari apotik tersebut. Nah, dari semua ini termasuklah ke dalam UML, Unified Modeling Language, adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain proyek berorientasi objek. UML adalah metodologi untuk menggambarkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.